Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk malam ini masih meneruskan pesan-pesan dari Eyang Sayyidina Ali yang sangat banyak sekali. Ini yang pertama, nur dan jiwamu selalu tertanami nur Allah. Jangan sampai menyentuh 160 norma Allah. Kita harus mendapatkan diri yang untuk makhluk, menempatkan diri sebagai makhluk. Intinya seperti ini. Jadi roh dan jiwa kita itu harus selalu dipenuhi cahaya nur Allah. Jangan sampai menyentuh norma-norma Allah yang jumlahnya 160. 160 itu terdiri dari 100 asmaul husna, yang 40 itu adalah kalam qadim Allah, yang 20 itu adalah sifat sifat wajibnya Allah itu 20. Jadi jumlahnya 160. Nah, kita sebagai makhluk itu jangan menempatkan diri pada norma-norma Allah 160 kalimat. Berarti kalau kita sampai menempatkan diri satu titik saja itu sudah menjadi kesombongan. Intinya di situ. Maka kita sebagai manusia itu harus hati-hati sebenarnya. Tapi kebanyakan di dalam perjalanan kita, di dalam ucap dan laku kita, itu karena kebodohan kita semua kadang-kadang masih ada dalam bentuk kesombongan. Masih ada supaya dianggap baik dan seterusnya. Padahal itu semua milik Allah. Jadi apa yang ditulis di dalam Asmaul Husna yang sudah dijabarkan berulang-ulang, itu semuanya adalah milik Allah. Kita jangan sampai menempatkan diri dalam bentuk yang dijabarkan di dalam Asmaul Husna maupun menjadi sifat-sifat kalam qadim Allah yang berjumlah 40. Itu semuanya mutlak posisinya Allah. Terus sifat wajibnya Allah itu kan yang mempunyai, yang menempatkan diri kan Allah, bukan kita. Tapi kadang-kadang kita karena kebodohan sering kepleset di dalamnya. Kepleset di dalam sifat-sifat 160 norma yang ditempati oleh Allah atau milik Allah. Kita sebenarnya harus hati-hati, selalu merendahkan diri. Jangan sampai kena terjebak tipu daya iblis sedalam itu. Terus roh dan jiwamu selalu tertanam nur Quran dengan jalan membaca, memahami, mengetahui, mencari arah dan tujuan petunjuk Allah. Jadi kita istilahnya mempelajari Al-Quran itu tidak hanya sebatas dibaca, tapi harus ditafsiri bagaimana arahnya, terus maknanya apa, arahnya apa, tujuannya apa. Jadi kita sebagai makhluk Allah itu harus tahu. Kalau kita hanya sebatas dibaca, tidak tahu arah dan tujuannya ayat, kita akan kacau. Ya bacaannya mendapat fadilah dari Allah, mendapat ibaratnya imbalan dari Allah. Tapi menurut kita, dan terus arahnya apa, tujuannya apa? Ayat tersebut untuk kita itu arahnya bagaimana, tujuannya apa, kita harus tahu sebenarnya. Seperti di sini kan sampai di-scan arahnya apa, tujuannya apa. Sebab apa? Kita ingin mengetahui isi dari Al-Quran. Makanya kita sering ngomong
Al-Quran itu adalah mengandung, yaitu adalah jutaan unsur. Kita harus bisa tahu. Nah, untuk mengetahui sedalam itu, kita disuruh membaca ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk tauhid, seperti Qulullahu ahad, seperti Robbis Rokli. Nah, untuk memahami Al-Quran yang sejauh ini, kita adalah disuruh membaca ayat Robbis Rokli yang tiada batasan. Nah, kita nanti akan mendapat cahaya dari Al-Quran. Biarpun goblok, kita bisa menjabarkan secara real, tahu arah tujuan secara real. Sebab goblok itu adalah semuanya Allah yang membuat. Dan kita bisa paham itu Allah yang membuat. Kita tidak mempunyai kemampuan dalam satu titik atau bentuk apapun. Semua itu adalah kehendak Allah. Apa yang terjadi. Seterusnya, roh dan jiwamu selalu dekatkan dengan cahaya Nur Muhammad dan seluruh keluarganya dan seluruh ajarannya dengan cara sholawat. Supaya kita itu dekat dengan cahaya Nur Muhammad, itu harus selalu sholawat, selalu menyanjung keluarganya, mengingat atas perjuangan keluarganya, seperti pada waktu perang Karbala, dia mempertanggungjawabkan ajaran Islam itu sampai dipancung, dibunuh, dibantai seperti itu, supaya dia itu mempertahankan ajaran dari Rasulullah, supaya bisa turun-temurun sampai kita seperti ini. Kita enak tidak perang, zaman mempertahankan, memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad itu semuanya taruhannya nyawa. Berapa juta nyawa, berapa ribu nyawa yang untuk menebus perjalanan Islam sampai kita ini semua. Nah, terus kita memahami Islam sampai sekarang, dulu perjuangannya seperti itu, terus sekarang Islam buat mainan, terus Islam buat cari makan, Islam buat cari hidup, Islam buat cari ketenaran dan kedudukan. Itu kan tidak layak dengan perjuangan Islam semasa perjalanan Islam zaman Rasulullah. Intinya sejauh itu. Kita hanya sebagai pewaris kecil. Makanya kita kalau memahami Islam secara sok-sokan, itu malah kacau. Sebabnya apa? Kita belum ada apa-apanya dibanding pejuang-pejuang semasa Rasulullah dan sokabat-sokabat sampai penerus-penerusnya, sampai yang dibawa Nabi-Nabiullah, wali-waliullah, sampai guru mursyid kita, itu perjuangannya ngeri, sulit. Direwangi Topo Bronto, memohon ilmu dari Allah, minta tambahan ilmu dari Allah, yaitu perjuangannya sangat ngeri. Puasa yang bertahun-tahun itu bukan memuji setan, puasa bertapa itu bukan memuji setan, tapi dia adalah menyatukan roh dan jiwanya terhadap cahaya Nur Allah, supaya diberi ilmu-ilmu yang masih terpendam, terus disampaikan sampai kita semua ini. Perjuangannya juga sulit, juga berat menjadi wali-wali Allah, menggali ilmu-ilmu yang baru supaya disampaikan kepada kita semua. Terus kita menerima ilmu dari guru-guru mursyid, dari wali-wali Allah, kalau sebatas istilahnya tidak dipahami benar-benar, terus dicari dengan sambil keguyonan dan seterusnya, itu sebenarnya kita itu tidak akhlak. Itu Al-Quran terus untuk mainan, untuk lucu-lucuan, berarti kita kan tidak akhlak. Ya tidak akhlak dengan ayat-ayat Al-Quran, juga tidak akhlak dengan pejuang-pejuang
memperjuangkan ilmunya Allah yang sampai kita ini semua. Wong karek nampa warisan wae kok malah diguyonan, ora dijabarkan, diteliti, dipahami dengan real, tapi malah kadang-kadang untuk mainan. Nah, seperti ini sebenarnya kita semua menjadi orang Islam itu masih banyak kekurangan. Maka harus selalu menggali ilmu-ilmu wasilah dari guru-guru mursyid sampai atas. Nah, itu sebagai ilmu tambahan dari Allah. Tapi kadang-kadang kita mempunyai keyakinan kalau sudah di luar tulisan buku atau di luar Quran semuanya salah, semuanya bid'ah. Enggak seperti itu. Ilmunya Allah yang ditulis belum ada 10%. Maka kita jangan semudah itu menyalahkan satu sama lain. Kita melainkan harus menggali ilmunya Allah yang sedalam-dalamnya. Maka di sini diajarkan berpuasa panjang. Sebab apa? Orang yang berpuasa panjang itu roh dan jiwanya akan tertuntun atas ridho Allah dan syafaat Rasulullah. Kalau sehari-hari kita hanya membesarkan perut, orang tersebut akan sesat. Dia dengan mudahnya menyesatkan orang lain, tapi malah dia selalu siang malam membesarkan perut demi kehidupan dia sendiri, tidak tahu akan kekurangan kehidupan dia. Intinya seperti itu. Emang puasa panjang itu sangat penting. Wong seperti kita dulu semua juga seperti itu kok. Poso seperti itu, poso setan. Itu orang-orang teman-teman kita yang pintar juga ngomong seperti itu. Padahal puasa itu adalah diterima oleh Allah secara langsung. Bagaimana bentuknya? Itu urusannya dengan Allah. Seperti hari Jumat itu milik Allah secara langsung. Puasa itu milik Allah secara langsung. Tapi malah banyak teman pada waktu dulu kita puasa panjang bertahun-tahun sering dikatakan itu puasa setan. Silakan yang jadi setan aku atau kamu. Sering. Intinya di situ. Ya emang aku jadi setan beneran, tapi lebih dia yang jadi setan. Aku sebuah nama, dia yang setan betulan, karena dia tidak tahu apa yang kita kehendaki. Itu intinya. Untuk malam ini semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua sebagai penambahan pengalaman kita di dalam belajar agama. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.